chains can hold. Hai guys, balik lagi bersama saya Samsu Film. Di video kali ini kita akan membahas sebuah filem yang berjudul Bumblebee. Bumblebee adalah seri ke-6 dalam seri filem Transformers. Nah, meskipun menjadi seri ke-6 atau seri yang terakhir, cerita Bumblebee bergulir sebelum seri pertama, sehingga Bumblebee merupakan sequel. Di filem kali ini kita akan memperlihatkan bagaimana awal mula kehidupan Bumblebee di bumi, sampai akhirnya ia mempunyai sahabat manusia yang mengubah sosok Bumblebee menjadi seperti yang kita kenal. So, daripada kita penasaran, yuk langsung saja kita simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, saya mau ingatin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada suatu masa di planet Cybertron terjadi perang saudara antara faksi Autobot melawan faksi Decepticon. Dalam perang yang merusak planet asal robot Transformers ini, Decepticon merasa menjadi pihak yang benar dan mereka menyatakan Autobot sebagai pengkhianat karena melakukan pemberontakan. Di tengah serangan semakin mendominasi, Optimus Prime memimpin Autobot memerintahkan para anak buahnya untuk melarikan diri dari Cybertron demi keselamatan mereka. Nah, di antara sekian banyak anak buah Optimus, ada satu yang istimewa yang bernama B127. Optimus kemudian memerintahkan B127 agar melarikan diri ke bumi karena menurut Optimus planet ini jauh dari perhatian Decepticon. Lantas sesaat sebelum B127 pergi dengan kapsul penyelamatan, Optimus memberikan misi penting untuk B127. Dalam misi ini, B127 ditugaskan untuk menemukan tempat persembunyian baru di bumi sambil menjaga planet tersebut. Jika B127 berhasil menemukan tempat persembunyian yang baru, Optimus berjanji bahawa ia dan para anak buahnya akan menyusul B127 di bumi. Filem kemudian melompat ke tahun 1987. Pada tahun itu, suatu hari pasukan militer Amerika Serikat yang dipimpin oleh Jack melaksanakan latihan di sebuah hutan. Di tengah proses latihan, pasukan Jet melihat asteroid jatuh ke hutan dan akhirnya meledak di hadapan mereka. Jet pun langsung terkejut saat melihat asteroid ini ternyata adalah B127 dengan kapsul penyelamatan. Merasa B127 adalah robot alien yang berbahaya, pasukan Jet langsung melancarkan serangan untuk melumpuhkan B127, kemudian berusaha melarikan diri sambil terus menghindar serangan dari pasukan Jet. Di tengah perjalanan, B127 berusaha meyakinkan Jet bahawa ia tidak mempunyai niat jahat kepada manusia. Jack masih berusaha memahami pengakuan B127. Tiba-tiba ada serangan misi dari robot Decepticon yang berhasil mengenai B127 dan juga Jack. Lantas, di saat pasukan Jack sudah tidak mampu melawan lagi, robot Decepticon yang bernama Billswing ingin langsung menyerang B127. B127 pun tak mampu mengimbangi Billswing karena ia kalah unggul dalam hal ukuran maupun kekuatan. Sambil terus menyerang B127, Billswing menginterogasi B127 soal tempat persembunyian Optimus. Saat ini
Namun karena B127 tidak mahu mengaku, Biswil akhirnya merusak sistem suara B127 sehingga ia tak bisa mengeluarkan suara lagi. Bahkan serangan fatal dari Biswil juga merusak sistem ingatan B127 hingga akhirnya B127 pun hilang kesadaran. Nah, sebelum hilang kesadaran sepenuhnya, B127 sempat memindai sebuah mobil VW tua agar bisa ia merubah menjadi kendaraan tersebut untuk penyamaran. Beberapa waktu kemudian kita akhirnya diperkenalkan kepada tokoh utama yang bernama Carly. Carly adalah gadis remaja 18 tahun yang dahulu pernah menjuarai kompetisi olahraga. Selam di hari itu, Carly membuang piala kompetisi selam miliknya karena ia sudah tidak meminat lagi pada olahraga tersebut. Sejak ayahnya meninggal dunia lalu menjelang waktu sarapan, Carly sempat membuat permintaan kepada ibunya yang bernama Sally. Di sini Carly meminta ibunya untuk membelikan mobil sebagai kado ulang tahun. Carly yang akan jatuh pada esok hari, namun dengan berat hati Sally menolak permintaan Carly karena gaji Sally sebagai perawat tidak cukup untuk membeli mobil. Melihat Carly sedang kecewa, Ron, tunangan Sally, akhirnya berjanji akan membeli mobil untuk Carly saat nanti Ron berhasil mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Namun Carly menanggapi Ron dengan datar karena selama ini ia tidak terlalu menyukai Ron. Setelah itu Carly menjalani kesibukannya sebagai pekerjaan. Pada waktu itu sebuah kedai hot dog di tengah pekerjaan, Carly tidak sengaja menumpahkan minuman ke baju treat yang merupakan pacar Tina. Mengetahui kejadian ini, Tina yang merupakan teman sekelas Carly akhirnya mencemooh Carly di depan umum hingga membuat Carly merasa sangat dipermalukan. Selesai pekerjaan, Carly mengunjungi toko suku cadang mobil langganannya. Dari kunjungan ini terungkap bahawa Carly memiliki hobi mengotak-atik mesin mobil kerana ia mampu memperbaiki mesin mobil. Lalu saat melihat kendaraan rongsokan yang ada di toko, Carly tidak sengaja menemukan mobil VW tua tanpa mengetahui bahawa mobil ini sebenarnya adalah B127. Carly kemudian menyalakan mesin mobil untuk mengetahui apakah mobil ini masih berfungsi atau tidak. Di luar dugaan, mesin mobil sempat menyala sebentar sebelum kemudian mati lagi. Nah, saat mesin mobil B127 menyala sebentar, mesin ini sempat memancarkan sinyal yang menjangkau wilayah luar angkasa. Celakanya, sinyal B127 tak sengaja dideteksi oleh Shutter dan Dropcheck yang merupakan anggota dari Picos. Shutter dan Dropcheck akhirnya meluncur ke bumi untuk menginterogasi B127 soal lokasi persembunyian Optimus saat ini. Keesokan harinya, Carly mendapatkan kado ulang tahun dari ibunya, Sally, merupakan sebuah helm agar Carly terhindar dari risiko cedera saat bersepeda. Tak mahu ketinggalan, Ron, tunangan Sally, juga memberikan kado ulang tahun berupa sebuah buku tentang aneka manfaat senyuman. Lewat buku ini, Ron ingin menyindir bahawa selama ini Carly tidak mempunyai teman kerana ia pelik tersenyum. Sore harinya, Carly membuat kesepakatan dengan pemilik toko suku cadang mobil langganannya yang bernama Tuan Heng. Adalah kesepakatan ini, Carly berjanji akan menjadi karyawan Heng selama setahun jika ia mahu memberikan mobil tua alias mobil B127 kepada Carly. Selanjutnya, Carly memasukkan mobil B127 ke dalam garasinya agar ia bisa melakukan perbaikan lebih lanjut. Di tengah proses perbaikan, B127 akhirnya menampakkan wujud robotnya kepada Carly.
Meski awalnya saling takut satu sama lain, Carly dan B127 akhirnya bisa berkenalan dan bisa menjadi teman yang baru. Kini Carly berusaha sebisa mungkin untuk menyembunyikan identitas asli B127 yang merupakan seorang robot transformer. Usai penyebaran B127 hampir terbongkar oleh ibu Carly, Carly mengajak B127 ke sebuah pantai yang sedang kosong. Di tempat ini, Carly melatih B127 agar bisa cepat menyamar menjadi mobil saat bertemu dengan orang selain Carly. Kini Carly pun memberikan nama Bumblebee untuk B127 kerana suara robotnya yang menyerupai seperti lebah kecil. Tak lama kemudian, Carly menunjukkan. Setelah itu, Jack dan pihak militer Amerika Serikat bekerjasama dengan Shafter dan Drog untuk mempercepat proses pencarian Bumblebee yang kini ditetapkan sebagai buronan. Dalam proses pencarian ini, Shafter dan Drog menggabungkan teknologi super canggih mereka dengan alat komunikasi manusia agar Bumblebee bisa segera ditemukan. Namun setelah Carly pergi bekerja, Bumblebee iseng masuk ke dalam rumah Carly yang saat itu sedang tidak ada penghuninya. Kerana penasaran, Bumblebee mengotak-atik berbagai barang di dalam rumah. Keingetahuan Bumblebee ini pun tak hanya membuat selisih rumah menjadi berantakan, tetapi juga memicu korsleting besar yang suaranya terdengar sampai ke rumah Memo. Memo kemudian memberitahu kejadian ini kepada Carly yang saat itu sedang sibuk bekerja. Demi mencegah rahsia Bumblebee bocor, akhirnya terpaksa pulang dan bergegas memulihkan situasi. Singkat cerita, Memo pun pergi membawa Bumblebee ke tempat rahsia sesuai permintaan Carly. Berkat serangan Shuttle dan Drog, pasukan Jack akhirnya berhasil melumpuhkan Bumblebee dan menangkap Carly. Setelahnya, Carly terbangun di dalam rumah dan mendengar suara Jack sedang berbicara dengan Silly. Dalam pembicaraan ini, Jack berhasil membohongi Silly dan mengatakan bahawa Carly tertangkap kerana telah mencuri barang milik pemerintah. Jack juga berhasil membohongi Silly bahawa barang curian Carly adalah mesin perang yang sangatlah berbahaya. Demi merahsiakan keberadaan Bumblebee, Carly akhirnya membiarkan kebohongan Jack. Tak lama kemudian, Carly berhasil meyakinkan adiknya Otis agar mahu merahsiakan kepergian untuk mencari Bumblebee. Kini Carly dan Bumblebee bergegas menuju lokasi menara satelit yang hendak digunakan oleh Shafter dan Drog untuk mengirimkan pesan kepada pasukan desa Picos yang ada di planet Cybertron. Singkat ceritanya, Bumblebee dan Carly akhirnya berbagi tugas untuk menggagalkan proses pengiriman pesan dari Shafter. Di waktu yang sama, Bumblebee akhirnya berhasil menghabisi Drog dengan serangan yang menggunakan rantai. Namun di sisi lain, Shuttle berhasil mengalahkan Bumblebee dan bersiap untuk membunuhnya. Di tengah situasi kritis ini, Bumblebee mengunci tubuh Shuttle agar tidak bisa bergerak hingga akhirnya tubuh Shuttle hancur tertabrak oleh kapal tersebut. Demi membangunkan Bumblebee yang sedang tenggelam dalam keadaan pingsan, Carly akhirnya menyelam ke dalam air dengan memanfaatkan kemampuan menyelamnya yang sudah lama tidak ia gunakan. Begitu Carly berhasil membangunkan Bumblebee, Bumblebee akhirnya langsung membawa Carly naik ke permukaan. Lantas saat Carly akan pergi bersama Bumblebee, Jack sempat menyapa Bumblebee. Di sini, Jack berterima kasih kepada Bumblebee kerana sudah menyelamatkan nyawanya.
Dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye bye.